Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Purnamasari dengan NIM 2504628 dari mahasiswi Universitas Negeri Padang, ingin menyampaikan atau menjawab soal-soal yang telah Ibu Hera Stuti SPD NPD berikan kepada saya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi nilai dari sejarah Singasari ini, sebelumnya Singasari ini berdiri pada tahun 1222 lewat kudeta. Nah, jadi Ken Aro ini membunuh Tunggul Ametung sama Aku Tumapel yang lalu mengangkat dirinya menjadi seorang pemimpin. Nah, yang menariknya dari Singasari ini, raja-raja selanjutnya juga seperti itu, diangkat yang melalui kejahatan atau pembunuhan. Dan raja terakhir yaitu ada Raja Kertanegara yang dibunuh oleh Jayakatwang dari Kerajaan Kediri pada tahun 1292. Jadi nilai yang dapat kita ambil ialah kekuasaan yang dibangun dengan cara kekerasan atau pengkhianatan itu cenderung tidak stabil dan berpotensi dibalas dengan cara yang serupa. Nah, hal ini relevan dengan kita dalam berorganisasi atau pemerintahan. Cara mendapatkan sesuatu yang tidak etis itu bisa menjadikan bumerang bagi kita di kemudian hari. Nah, satu lagi, Kertanegara ini memiliki visi yang besar. Dikirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk memperluas pengaruhnya dan mengantisipasi ancaman dari Mongol. Sayangnya dia terlalu fokus keluar sehingga dia lupa bahwasannya ancaman dari dalamnya juga ada ke diri di halamannya sendiri. Jadi nilai yang dapat kita ambil yaitu memiliki visi yang besar itu boleh, tapi jangan sampai kita mengabaikan hal-hal atau permasalahan yang dekat dengan kita gitu. Soal nomor 2 yaitu mengapa Majapahit disebut dengan wawasan Nusantara II. Nah, jadi sebelumnya Sriwijaya ini pada abad 7 sampai 13 Masehi itu dia disebut dengan wawasan Nusantara I karena dia berhasil memperluas jalur dagangan dari Sumatera hingga Semenanjung Malaya. Meskipun sifatnya lebih kepada jaringan dan pengaruh, bukan masalah politik. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 dengan disebut sebagai wawasan Nusantara II karena levelnya yang lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Ada beberapa faktor yang menyebabkan dia unggul. Yang pertama yaitu karena cita-cita politik yang dideklarasikan secara terang-terangan dengan melalui Sumpah Pelapa sekitar tahun 1336. Pada saat itu Gajah Mada dia bersumpah bahwasanya dia tidak akan menikmati kesenangan dunia sampai berhasil menyatukan Nusantara. Kemudian juga ada faktor selanjutnya, wilayah kekuasaan. Menurut negara Kertagama pada tahun 1365 bahwasannya itu hampir mencakup seluruh Indonesia modern plus Semenanjung Malaya, Filipina Selatan, dan Papua. Kemudian faktor terakhir yaitu karena struktur administrasinya yang terstruktur, yaitu di sana juga ada wilayah inti. Wilayah inti ini disebut dengan sebagai Bumin Jawa. Kemudian juga ada yang kedua yaitu wilayah mancanegara. Di sini harus tunduk dan patuh dan bayar upeti. Kemudian ada juga wilayah mitra atau sahabat di sana. Nah, jadi bukan cuma soal luas wilayah, tapi soal adanya konsep dan sistem nyata untuk menyatukan wilayah yang beragam dalam satu kendali politik
Nah, ini yang jadi dasar konsep Nusantara yang kita pakai sampai sekarang. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apakah Sumpah Palapa itu dedikasi atau pribadi? Nah, konteksnya pada tahun 1336 ini Majapahit dilantik sebagai Mahapati Amangkubumi, yaitu semacam apa ya? Semacam perdana menteri gitu. Lalu dia ini berjanji atau bersumpah bahwasanya dia tidak akan menikmati ke duniawi sampai dia ini benar-benar bisa berhasil menyatukan Nusantara ini. Argumentasi saya yaitu ada kombinasi dua hal, yaitu pertama dedikasi ini secara tidak langsung setelah dia menerima jabatannya, dia merasa dia sangat bertanggung jawab terhadap jabatannya ini, sehingga dia sangat penting atau sangat dipentingkannya jabatannya ini untuk mendapatkan tujuan kita bersama. Sedangkan secara pribadinya, secara tidak langsung dia membuat dirinya itu terkenal di kalangan masyarakat luas gitu, sehingga banyak orang yang kenal sama dia, begitu bukan? Jadi kesimpulannya, ambisi pribadi yang diucapkan secara terbuka kemudian benar-benar dia wujudkan lewat ekspedisi militer nyata selama puluhan tahun berikutnya. Karena dibuktikan dengan kerja keras, ambisi itu akhirnya diakui sejarah sebagai dedikasi luar biasa. Jadi, ambisi itu tidak selalu negatif asal dibarengi pembuktian nyata. Jadi, pertanyaan yang terakhir yaitu peninggalan Hindu-Buddha yang kurang relevan itu apa sih sebenarnya? Kalau untuk peninggalan fisik seperti Candi Borobudur, Prambanan, Prasasti, dan lain sebagainya, itu tuh menurut saya itu tuh jangan dihilangkan gitu, karena itu tuh bisa jadi bukti sejarah kita bahwasanya kita pernah seperti ini loh gitu. Tapi yang menurut saya yang harus dihilangkan itu ada beberapa hal, yaitu mentalitas warisan sistem kasta atau feodal. Contohnya seperti anggapan bahwa status sosial seseorang ditentukan dari keturunan atau garis keluarganya, bukan dari kemampuan atau usahanya sendiri. Kemudian juga ada yang kedua, pola pikir kelas atas dan kelas bawah, sehingga dengan adanya pola pikir seperti ini, orang-orang yang ingin berkembang menjadi minder jadi dibuatnya. Jadi saya berpikir bahwasannya mentalitas warisan sistem kasta ini harusnya dihilangkan gitu. Kenapa sih harus dihilangkan gitu? Nah, karena Indonesia modern menjunjung nilai kesetaraan. Semua warga negara punya hak yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan asal-usulnya. Nah, jadi kalau pola pikir feodal ini masih melekat, walaupun di dalam zaman modern gitu kan, efeknya bisa menghambat mobilitas sosial dan membuat banyak potensi bagus tidak berkembang maksimal gitu. Jadi intinya itu yang dibuang itu pola pikirnya, bukan candinya. Karena kalau candinya itu bisa sebagai bukti sejarah kita bahwasannya gini loh sejarah kita dulunya. Yang harus dihilangkan itu mentalitas kita. Kita tidak boleh berpikiran bahwasannya semua itu ada batas maksimalnya. Kalau kita misalnya dari kelas atas, maka kita banyak berkuasa, sedangkan mungkin ada yang di kelas bawah tapi dia memiliki kekuatan atau kelebihannya yang mungkin kita tidak tahu gitu kan. Maka dari pemikiran seperti itu tidak bagus juga untuk perkembangan negara kita, karena negara kita juga membutuhkan orang-orang hebat. Mana tahu orang-orang hebat lahir dari kalangan kelas bawah yang kita maksud itu gitu. Sekian. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 dengan disebut sebagai Wawasan Nusantara II karena levelnya yang lebih unggul.
Kenapa lebih unggul? Ada beberapa faktor yang menyebabkan dia unggul. Yang pertama yaitu karena cita-cita politik yang dideklarasikan secara terang-terangan dengan melalui Sumpah Pelapa sekitar tahun 1336. Pada saat itu Gajah Mada dia bersumpah bahwasanya dia tidak akan menikmati kesenangan dunia sampai berhasil menyatukan Nusantara. Kemudian juga ada faktor selanjutnya, wilayah kekuasaan. Menurut negara Kartagama pada tahun 1365 bahwasanya itu hampir mencakup seluruh Indonesia modern plus Semenanjung Malaya, Filipina Selatan, dan Papua. Kemudian faktor terakhir yaitu karena struktur administrasinya yang terstruktur, yaitu di sana juga ada wilayah inti. Wilayah inti ini disebut dengan sebagai Bumin Jawa. Kemudian juga ada yang kedua yaitu wilayah mancanegara. Di sini harus tunduk dan patuh dan bayar upeti. Kemudian ada juga wilayah mitra atau sahabat di sana.